Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang wajah di balik topeng sok kaya. Harga dari sebuah kepura-puraan. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Sekolah baru, gaya baru. Langkah kaki Rania terdengar pelan saat ia berjalan melewati gerbang besar SMA Ardelia, sekolah elit yang terkenal dengan murid-murid dari keluarga kaya. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman, anak-anak berseragam rapi turun sambil menenteng tas bermerek dan ponsel terbaru. Rania menelan ludah. Ia hanya membawa tas lusuh yang sudah dipakai sejak SMP dan sepatu putih yang warnanya mulai pudar. Aku nggak boleh kelihatan minder, gumamnya dalam hati, menegakkan bahu dan berusaha tersenyum percaya diri. Sejak kecil, Rania hidup sederhana bersama ibunya yang memiliki warung makan kecil di pinggir jalan. Tapi hari ini, ia bertekad untuk terlihat berbeda. Semalam, ia memutuskan satu hal gila. Ia akan berpura-pura menjadi anak orang kaya. "Namamu Rania, kan?" Suara lembut datang dari belakang. Seorang gadis berambut panjang dengan jam tangan berkilau menyapanya. "Iya, aku Rania," jawabnya gugup. "Aku Selin. Senang kenalan. Kamu pindahan dari mana?" Dari Jakarta," ucap Rania cepat, padahal sebenarnya dari kota kecil di pinggiran. Selin tersenyum. "Wah, pasti kamu keren ya, anak kota besar." Rania tertawa canggung. "Haha. Ya, begitulah." Saat jam istirahat, Rania duduk di kantin. Ia memperhatikan teman-teman lain membeli makanan mahal, sementara uang sakunya hanya cukup untuk sebotol air mineral. Namun ketika Selin datang bersama dua temannya, Rania buru-buru menyembunyikan botolnya. "Rania, ayo bareng kita. Kita pesan smoothie impor, enak banget loh." "Oh, iya, tapi aku lagi nggak pengen makan," jawabnya berbohong. "Aku udah sarapan roti dari kafe langganan ayahku." Dalam hati, Rania merasa bersalah, tetapi ketika melihat wajah teman-temannya yang kagum, rasa bersalah itu perlahan hilang, digantikan rasa bangga. Malamnya, di rumah sederhana yang penuh aroma masakan ibu, Rania duduk termenung. Ibunya menatap lembut. "Hari pertama sekolah gimana, Nak?" Rania tersenyum kecil. "Baik, Bu. Teman-temanku baik semua. Alhamdulillah. Ibu senang kalau kamu nyaman." Rania menunduk. Kalau ibu tahu aku berbohong, pasti kecewa. Di kamar, ia menatap tas KW yang ia pinjam dari tetangga, lalu berbisik pada diri sendiri. "Mulai besok, aku harus lebih meyakinkan. Kalau mereka pikir aku anak orang kaya, aku harus bisa terlihat seperti itu." Rania tidak tahu, langkah kecil menuju kebohongan itu akan membawa hidupnya ke jalan yang rumit dan penuh pelajaran. Popularitas instan. Beberapa hari setelah masuk sekolah baru, Rania mulai menikmati peran barunya. Kebohongan kecil tentang anak orang kaya membuat banyak teman kagum padanya. Setiap lewat di koridor, ada saja yang berbisik, "Itu Rania, anak baru yang ayahnya pengusaha besar." Selin, teman pertamanya, makin akrab dengannya. "Ran, kamu ikut ke mall minggu depan, kan?" Rania tersenyum gugup. "Tentu. Aku sering ke sana kok." Padahal, ia belum pernah masuk mall besar di kota itu.
Untuk menjaga penampilannya, Rania mulai menghafal nama-nama merek mahal dari internet. Ia ingin terlihat meyakinkan di depan teman-temannya. Semakin lama, ia makin pandai berbohong. Dan setiap pujian yang datang membuatnya lupa kalau semua itu tidak nyata. Suatu siang di kantin sekolah, Selin menatap gelang Rania. "Wah, gelangmu lucu banget. Dari mana beli?" Rania tersenyum kecil, menahan gugup. "Ini hadiah dari ayah pas ulang tahun," katanya pelan. Padahal gelang itu ia beli di pasar malam dengan uang hasil membantu ibunya di warung. Teman-temannya memuji, membuat Rania merasa bangga. Tapi begitu pulang, kebanggaan itu berubah jadi sesak. Ia melihat ibunya yang sedang menghitung uang receh di warung. Hatinya terasa berat. "Maaf ya, Bu. Rania bohong lagi hari ini." Malam itu, sebelum tidur, Rania menatap gelang di pergelangan tangannya. Ia berbisik pelan pada diri sendiri. "Aku cuma pengen diterima. Apa itu salah?" Undangan pesta mewah. Sekolah mendadak ramai karena Selin mengumumkan pesta ulang tahunnya yang mewah di Hotel Bintang 5. "Rania, kamu harus datang ya," katanya bersemangat sambil memegang tangan Rania. Rania tersenyum canggung. "Iya, tentu aku datang." Namun dalam hati, ia mulai panik. "Hotel Bintang 5? Aku bahkan gak punya baju bagus, apalagi sepatu mahal." Malam itu di rumah, Rania duduk termenung di tepi ranjang. Ibunya yang baru selesai menutup warung melihat wajah putrinya murung. "Kenapa, Nak?" Rania menghela napas. "Temanku ulang tahun, Bu. Pestanya di hotel. Semua pasti pakai baju bagus." Ibunya tersenyum lembut, lalu membuka lemari kecil. Ia mengeluarkan gaun biru muda yang sudah lama tak terpakai. "Coba pakai ini. Memang bukan baru, tapi masih cantik kok." Rania memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu. Aku akan hati-hati pakainya." Hari pesta tiba. Lampu hotel berkilauan, tamu-tamu turun dari mobil mewah. Rania datang naik ojek online, menatap sejenak gaun birunya sebelum masuk. Beberapa tamu melirik, tapi ia berusaha tetap percaya diri. "Maaf, supirku macet," katanya santai, menutupi kebohongannya. Selin langsung menghampiri dengan senyum cerah. "Rania, aku senang kamu datang." Rania membalas pelukan itu sambil tersenyum lemah. Malam itu ia menari, tertawa, dan berbaur bersama semua teman. Meski di dalam hatinya terasa berat. Saat pesta usai, Rania berdiri di depan hotel, memandang langit malam. Gaun birunya berkilau terkena lampu, tapi hatinya kosong. "Aku kelihatan bahagia di luar," gumamnya pelan. "Padahal aku cuma berbohong lagi." Awal dari masalah. Sejak pesta ulang tahun Selin, nama Rania semakin dikenal di sekolah. Banyak yang kagum pada gayanya yang elegan dan cara bicaranya yang halus. Namun di balik semua pujian itu, Rania mulai merasa terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Suatu pagi, saat jam istirahat, Selin menghampirinya. "Ran, minggu depan aku mau main ke rumahmu ya. Aku penasaran banget, katanya rumahmu besar banget di daerah perbukitan." Rania membeku. "Oh, rumahku? Lagi direnovasi, Sel. Atapnya bocor, jadi berantakan banget," jawabnya cepat. Selin tertawa kecil. "Wah, sayang banget. Aku pengen banget lihat. Pasti keren banget, ya?" Rania hanya mengangguk sambil menelan ludah.
Satu kebohongan lagi, pikirnya cemas. Hari demi hari, kebohongan itu makin sulit dijaga. Teman-temannya mulai sering bertanya hal-hal yang sulit dijawab. "Ran, ayahmu kerja di perusahaan apa sih? Mobil keluargamu apa? Aku lihat kamu nggak pernah dijemput. Kenapa?" Setiap pertanyaan membuat jantung Rania berdegup lebih cepat. Ia selalu punya jawaban, tapi semuanya palsu. Kadang ia beralasan supirnya sedang cuti, atau ayahnya sibuk di luar negeri. Semakin lama, kebohongan itu membuatnya sulit bernapas. Suatu sore, sepulang sekolah, Rania duduk di depan warung ibunya. Ia menatap ibunya yang melayani pelanggan dengan senyum lelah. Angin sore berhembus, membawa aroma gorengan dan suara kendaraan lewat. Rania menatap papan warung sederhana itu, catnya sudah mulai pudar. "Kalau teman-temanku tahu ini rumahku, apa mereka masih mau jadi temanku?" Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menghapusnya. Ketika ibunya datang dan bertanya, "Kenapa melamun, Nak?" Rania tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek aja." Malamnya, ia berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit kamar. Bayangan kebohongan demi kebohongan terputar di kepalanya. "Aku pengen berhenti pura-pura, tapi kalau aku jujur, semuanya bakal hancur." Ia menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya, Rania benar-benar takut, bukan karena kehilangan popularitas, tapi karena ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Foto palsu dan masalah baru. Hari Senin pagi, suasana sekolah seperti biasa ramai. Rania datang dengan senyum palsu yang mulai terasa berat dipakai. Namun kali ini, ia ingin membuat citranya terlihat lebih meyakinkan. Malam sebelumnya, ia menemukan foto rumah mewah di internet, halaman luas, kolam renang, dan mobil sport di depan garasi. Ia mengunggah foto itu ke media sosialnya dengan caption, "Akhirnya rumah selesai direnovasi juga." Dalam hitungan jam, kolom komentarnya penuh. "Rumah kamu keren banget, Ran. Wah, pantas aja kamu modis. Boleh main ke sana nggak?" Rania hanya membalas dengan emoji senyum, meski hatinya berdebar keras. Semoga nggak ada yang tahu ini cuma foto dari internet. Keesokan harinya di sekolah, semua mata tertuju padanya. Selin menatap layar ponselnya dan berseru, "Rania, rumahmu luar biasa banget. Aku harus main ke sana suatu hari." Rania menelan ludah, lalu tersenyum kaku. "Iya, tapi lagi sibuk banget, Sel. Banyak tamu dari luar negeri." "Wah, hebat banget," sahut temannya kagum. Rania tersenyum tipis, menahan rasa cemas yang makin besar. Namun tidak semua orang percaya. Seorang siswa baru bernama Bimo, yang duduk di bangku belakang, memperhatikan unggahan Rania dengan alis terangkat. Ia mengenali foto itu, ternyata berasal dari artikel majalah properti yang pernah ia baca. Bimo tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, Rania mulai hidup dalam ketakutan. Setiap kali ada temannya membicarakan rumahnya, dadanya terasa sesak. Ia takut rahasianya terbongkar kapan saja. Malam itu, di rumah, Rania menatap ponselnya lama. Ia men-scroll foto-fotonya sendiri, lalu menatap ibunya yang sedang mencuci piring di dapur kecil. Suaranya lirih, hampir seperti berbisik pada diri sendiri. "Aku bahkan malu tunjukin rumah ini, padahal disinilah aku tumbuh." Ibunya menoleh, tersenyum lembut. "Kenapa, Nak?"
Rania buru-buru menjawab, "Nggak apa-apa, Bu." Tapi saat lampu kamar dimatikan, air mata Rania jatuh diam-diam. Kebohongan yang dulu terasa kecil kini berubah jadi tembok besar yang menahannya. Dan ia tahu, semakin tinggi temboknya, semakin keras ia akan jatuh nanti. Rahasia terbongkar. Hari itu, Rania merasa semuanya berjalan normal. Ia datang ke sekolah dengan seragam rapi, senyum terpasang, dan rasa percaya diri yang dibuat-buat. Namun, tanpa ia tahu, badai sudah menunggu. Di ruang kelas, Bimo sedang memegang ponselnya. Ia memperlihatkan sesuatu kepada Selin, artikel dari internet dengan foto rumah yang sama persis seperti unggahan Rania. Judulnya, 10 rumah termahal di Jakarta yang bikin takjub. Selin terpaku, wajahnya berubah. "Itu foto dari internet," bisiknya pelan. Bimo mengangguk. "Aku nggak bermaksud nyebar gosip, tapi kayaknya dia bohong." Jam istirahat, suasana kelas berubah tegang. Beberapa teman mulai berbisik-bisik, menatap Rania dari kejauhan. Katanya rumahnya gede banget, padahal itu cuma foto Google. "Serius? Kok bisa sih ngaku-ngaku?" Rania mulai merasa ada yang aneh. Saat ia masuk ke kelas, semua langsung diam. Ia duduk, pura-pura tidak peduli, tapi hatinya berdegup cepat. Selin lalu mendekat perlahan dan bertanya, "Rania, foto rumahmu yang kamu upload itu dari internet ya?" Rania terdiam. Seketika, semua mata tertuju padanya. Ia mencoba tersenyum. "Heh, siapa bilang?" Tapi Selin menunjukkan layar ponselnya. "Ini buktinya. Sama persis, Ran." Semua mulai berbisik lebih keras. Rania merasa wajahnya panas, matanya berair. "Selin, aku cuma..." Namun sebelum sempat menjelaskan, seseorang berseru dari belakang. "Jadi selama ini kamu cuma sok kaya, ya?" Kelas pun pecah dengan tawa kecil dan bisikan tajam. Rania berlari keluar, air matanya tak tertahan. Ia menunduk, menutup wajah, merasa seluruh dunianya runtuh. Sore itu, Rania duduk di taman sekolah, menangis sendirian. Bimo mendekat dengan langkah pelan. "Maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu malu," katanya tulus. Rania menatapnya dengan mata sembab. "Kenapa kamu ngelakuin itu? Sekarang semua orang benci aku." "Aku cuma nggak suka kebohongan," jawab Bimo. "Tapi, aku juga ngerti kenapa kamu bohong." Rania menatap tanah. "Aku cuma pengen diterima. Pengen kelihatan punya segalanya." Bimo duduk di sampingnya. "Tapi kadang, jujur itu jauh lebih berharga daripada pura-pura hebat." Rania terdiam. Kata-kata itu menusuk hati kecilnya yang rapuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin berhenti berpura-pura. Jujur yang menyakitkan. Keesokan paginya, Rania datang ke sekolah dengan langkah berat. Kepalanya tertunduk, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena semalaman menangis. Ia tahu hari ini ia harus berani menghadapi semuanya. Meski hatinya masih bergetar ketakutan. Begitu ia masuk kelas, suasana kembali hening. Beberapa teman menatap sinis, yang lain pura-pura tidak peduli. Selin duduk diam di bangkunya, wajahnya datar, antara kecewa dan kasihan. Rania menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di depan kelas. "Semuanya, aku mau ngomong sesuatu." Suara Rania gemetar, tapi matanya menatap lurus. "Aku minta maaf.
foto rumah itu memang bukan punyaku. Aku cuma pengen kalian pikir aku kaya, biar aku nggak diremehin. Suasana kelas hening. Beberapa anak saling pandang. Selin menatapnya lama, lalu bertanya pelan. Kenapa kamu pikir kamu harus pura-pura kaya, Ran? Rania menggigit bibir. Karena dari awal aku selalu dibeda-bedain. Aku nggak punya barang mewah kayak kalian, jadi aku mikir kalau aku nggak kelihatan, wah, aku nggak akan diterima. Suaranya bergetar, air mata mulai menetes. Tapi ternyata, pura-pura itu malah bikin aku kehilangan semuanya. Selin bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekat. Ia menatap Rania lama sebelum akhirnya memeluknya. Ran, aku kecewa kamu bohong, tapi aku lebih kasihan karena kamu ngerasa harus jadi orang lain. Rania terisak dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Beban besar yang selama ini ia pikul akhirnya runtuh. Beberapa teman mulai mendekat juga. Ran, maaf ya kalau kami pernah ngomong seenaknya. Beneran deh, kamu nggak perlu pura-pura. Kamu baik kok apa adanya. Rania tersenyum di antara air mata. Itu mungkin bukan pengampunan dari semua orang, tapi cukup untuk membuat hatinya terasa hangat lagi. Saat bel pulang berbunyi, Rania berjalan keluar bersama Bimo. Ia menatap langit sore yang cerah, lalu berkata pelan, "Aku kira kejujuran bakal bikin semua makin parah." Bimo tersenyum. Kadang jujur memang nyakitin. Tapi dari situ kamu bisa mulai lagi, tanpa topeng. Rania mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Meski sakit, kejujuran ternyata jauh lebih indah daripada kebohongan yang berkilau. Sahabat sejati. Hari-hari setelah Rania jujur terasa berbeda. Tidak semua teman langsung memaafkannya. Sebagian masih berbisik pelan saat ia lewat, tapi Rania mencoba tidak peduli lagi. Ia sadar, yang penting bukan lagi bagaimana orang memandangnya, melainkan bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Selin perlahan mulai mendekat lagi. Mereka sering berbicara di kantin, tanpa gengsi dan basa-basi seperti dulu. Ran, kata Selin sambil tersenyum, aku baru sadar, kamu lucu banget kalau lagi cerita jujur. Dulu kamu kelihatan kaku banget. Kayak takut salah ngomong. Rania tertawa kecil. Iya, aku takut orang tahu aku bukan siapa-siapa. Selin menggeleng. Kamu salah. Kamu justru berharga karena jadi diri sendiri. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba sosial. Para siswa diminta menggalang dana untuk anak-anak kurang mampu. Rania langsung semangat. Ia mengusulkan ide membuat bazar kecil. Aku bisa bantu jual makanan dari warung ibuku, katanya bangga. Dulu ia pasti malu mengatakan itu, tapi sekarang ia mengatakannya dengan senyum lebar. Teman-temannya terkejut, tapi Selin menepuk bahunya. Itu ide bagus. Aku bantu bagian desain posternya. Bimo menambahkan, aku bantu promosi online. Mereka pun bekerja sama. Hari bazar tiba, dan warung kecil Rania jadi salah satu yang paling ramai. Semua orang memuji masakan ibunya, sederhana, tapi enak dan hangat. Rania menatap ibunya dari jauh, matanya berkaca-kaca. Dulu aku malu mengaku anak warung, gumamnya pelan. Padahal justru inilah kebanggaanku. Sore itu, setelah acara selesai, Selin dan Bimo mendekati Rania. Hebat banget kamu hari ini, kata Selin. Lihat, kamu nggak perlu jadi sok kaya buat disukai, tambah Bimo sambil tersenyum. Rania tertawa kecil.
Aku baru sadar, sahabat sejati itu yang tetap ada walau tahu semua keburukanku. Mereka bertiga tertawa bersama, sederhana tapi tulus. Rania merasa hidupnya perlahan berubah, bukan lagi tentang pamer atau pencitraan, melainkan tentang menerima dan disayangi apa adanya. Malam itu sebelum tidur, Rania menulis di buku hariannya. Hari ini aku nggak pakai barang mahal, tapi aku bahagia. Aku nggak punya rumah besar, tapi aku punya hati yang lega. Dan aku punya sahabat sejati yang melihat aku, bukan topengku. Ujian persahabatan. Beberapa minggu setelah bazar, nama Rania mulai dikenal di sekolah. Banyak yang memuji keberaniannya berubah, tapi pujian itu perlahan membuat hatinya diuji lagi. Suatu hari, sebuah merek pakaian remaja terkenal mengadakan lomba foto bergaya elegan di media sosial. Selin langsung semangat, "Ran, kamu harus ikutan. Kamu kan sekarang percaya diri banget." Rania menatap layar ponselnya. Ia ingin ikut, tapi foto-foto di lomba itu semuanya tampak mewah, pakaian mahal, lokasi keren. Dalam hatinya muncul godaan lama. Kalau aku pakai baju seadanya, siapa yang bakal lihat? Malamnya ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pinjaman dari Selin. "Cuma buat foto, nggak apa-apa kan?" bisiknya pada diri sendiri. Namun ketika ia menatap pantulan wajahnya, hatinya terasa berat. Ia teringat semua yang sudah terjadi, kebohongan, ejekan, dan air mata yang pernah jatuh. Akhirnya ia menurunkan kamera, membuka gaun itu, lalu mengenakan pakaiannya sendiri, sederhana tapi nyaman. Ia berfoto di depan warung ibunya dengan senyum tulus. Captionnya pendek, "Nggak perlu mewah buat kelihatan berharga. Aku bahagia dengan hidupku yang sederhana." Beberapa hari kemudian, hasil lomba keluar. Rania tidak menang, tapi komentar yang ia terima justru penuh dukungan. "Foto kamu jujur banget. Cantik karena sederhana. Ini baru inspirasi nyata." Selin dan Bimo menepuk bahunya dengan bangga. Rania tersenyum lega. Kali ini, ia tahu ujian sudah datang dan ia berhasil melewatinya tanpa topeng. Nilai sebuah kejujuran. Beberapa bulan berlalu sejak lomba foto itu. Rania kini benar-benar berubah, bukan lagi gadis yang sibuk berpura-pura kaya, melainkan gadis yang bangga dengan dirinya apa adanya. Di sekolah, banyak teman yang datang padanya untuk curhat, bahkan meminta saran tentang percaya diri dan kehidupan. Selin sering menggoda, "Lihat, dulu kamu pengen dipuja karena pura-pura kaya. Sekarang kamu disukai karena jujur." Rania tertawa kecil. Iya, ternyata kejujuran bisa bikin hati lebih ringan. Suatu hari, kepala sekolah memanggil Rania ke ruang guru. Ia diberi penghargaan kecil, siswa inspiratif tahun ini. Alasannya sederhana, karena keberaniannya berubah dan menjadi teladan bagi teman-teman. Semua tepuk tangan saat ia menerima piagam itu terasa lebih berharga daripada semua pujian palsu yang dulu pernah ia cari. Saat pulang, Rania berjalan berdampingan dengan ibunya sambil membawa sertifikat itu. "Bu, dulu aku pengen banget punya mobil mewah biar orang kagum. Tapi sekarang aku cuma pengen ibu bangga." Ibunya tersenyum hangat. "Ibu selalu bangga, Nak. Bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu sebenarnya." Malam itu, Rania duduk di kamar, membuka buku harian lamanya. Ia membaca catatan di halaman awal. "Aku ingin jadi gadis kaya yang disukai semua orang." Lalu ia menulis di bawahnya, "Sekarang aku tahu,
kekayaan sejati bukan dari uang atau barang, tapi dari hati yang berani jujur dan bersyukur. Rania menutup bukunya, tersenyum, lalu menatap bintang di luar jendela. Kini ia tak lagi ingin terlihat sempurna, karena ia sudah menemukan kesempurnaan dalam kejujuran.